bersama-sama dalam program ini. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden West. Dikhianati, ditinggal menikah, diundang menikah, datang dan makan. Kasih amplop sesuai dengan harga makanannya. Di segmen terakhir ini kami menerima banyak sekali keunikan-keunikan kiriman dari Anda mengenai program ini, Mario Teguh Golden West. Jadi kalau Anda punya keunikan, ada hal-hal menarik, bisa komentar Anda, bisa foto atau mungkin video, silakan Anda kirimkan ke sini. Bisa Anda lihat di layar TV Anda, ini dia alamat email kami. Anda kirimkan foto Anda, gambar Anda, ucapan Anda atau hal-hal unik yang berhubungan dengan MTGW, karena ada hadiahnya, merchandise dari Oppo smartphone ya. Kita lihat sama-sama, ini dia kiriman yang kali ini mendapatkan hadiahnya. Ya baik, kita berikan tepuk tangan, itu dia kirimannya. Terima kasih untuk Anda. Yang lain kami undang Anda terus mengirimkan yang lebih unik lagi, lebih menarik lagi. Silakan dilihat alamat email yang ada di layar TV Anda. Baik Pak Mario, kita bisa masuk pada kesimpulan program ini. Terima kasih Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes yang sederhana ini. Kehidupan ini adil. A dan B-nya seimbang. Maka ia tidak sesuai bagi orang yang tidak seimbang. Lihat. Kehidupan ini adil, A dan B-nya, ya. Bisa terjadi nggak keadilan itu kalau Mario kecil tidak seimbang? Itu loh maksudnya kenapa orang mempertanyakan keadilan Tuhan. Katanya Tuhan maha adil, kenapa hidupku pincang-pincang? Karena kamu tidak seimbang. Jadi orang itu kalau mau menikmati keadilan Tuhan, hidupnya harus seimbang antara pikiran mengenai duniamu, akhiratmu. Oke? Uangmu, income-mu dengan biayamu. Itu, kemarahanmu dengan kesabaranmu. Itu, kecewamu dengan kesyukuranmu. Berarti orang yang bisa menikmati kehidupan yang adil ini adalah orang-orang yang seimbang. Tetapi kita tidak seimbang. Kenapa? We are still young. We are still young. Putus, dikhianati, ditinggal menikah, diundang menikah, datang dan makan. Kasih amplop sesuai dengan harga makanannya. Being young is beautiful. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang muda-muda, ingat ya, kenikmatan Anda adalah masih bisa salah dan dimaafkan. Orang seperti saya tidak boleh salah lagi. Saya tidak bisa melakukan kesalahan seperti Anda. Satu kata yang salah, rame dibicarakan, sudah tua. Anak muda salah, seperti tadi, aku tidak bahagia karena, lalu setelah diperiksa, aku menurunkan uangku karena ibadahku. Lihat. Setelah diperbaiki, oh iya ya gitu. Kita itu begitu. Itu sebabnya bergaulah dengan orang-orang baik sehingga kebaikan mereka segera kita serap. Jauhi teman-teman tidak baik sehingga keburukan mereka tidak terserap. Orang yang bilang teman jangan pilih-pilih itu tulul. Kan motivator harus sopan. Teman itu harus dipilih. Orang tua tidak boleh mengajari anaknya teman gak boleh pilih-pilih. Teman itu dipilih. Kalau tidak nanti anaknya semobil dengan anak pengguna obat bius, nabrak orang. Lalu sama-sama di penjara. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk seimbang yuk. Being young. Being young. Anak muda aneh sekali kalau bicara kebijakan. Anak muda bicara bijak selalu dikritik teman-temannya. Ya toh? Kalau anak muda melihat temannya putus, galau, dia bilang galau itu tiada guna, gitu. Dia bilang sok tua lu, gitu kan? Karena aneh sekali bagi anak muda untuk bijak. Anak muda itu harus berani, cepat, buat kesalahan, perbaiki diri, menangis, galau, keras, luka, seluka-lukanya, baret, sebaret-baretnya, gitu.
patah hati, sepatah-patah hatinya, jatuh cinta pagi, putus siang, jatuh cinta lagi sore. Anak muda itu harus begitu. Bukan kalau karena merasa mencintai satu orang yang tepat lalu tinggal bersama dia dalam kenangan dan kebencian. Sampai laki-laki yang baik yang disediakan oleh Tuhan tidak bisa mendekatinya. Being young, itu wajar kalau kita membuat kesalahan. Tapi jangan diteruskan. Semakin cepat Anda sukses, memperbaiki diri, semakin kata sukses semudah mungkin itu masuk akal. Oke? Sukses semudah mungkin. Tidak lagi marah tentang hal-hal yang dulu membuat kita marah. Kita senyum. Oke? Tidak terhina oleh hinaan yang dulu membuat kita terhina. Oke, tidak bergantung ke orang-orang yang dulu mengecewakan kita. Kita kecewa lalu bergantung pada dia. Tidak lagi. Kenapa? Aku tidak bersahabat, tidak apa-apa. Kalau aku mensahabatkan diriku kepada 1 juta orang, sahabatku 1 juta. Jadi jangan menderita kalau Anda hidup sendiri. Pertama kali, hiduplah sebagai pribadi yang saleh secara pribadi. Kemudian hiduplah sebagai pribadi yang saleh secara sosial. Karena kesalehan pribadi tidak ada gunanya apabila Anda tidak menjadi rahmat yang membahagiakan sesama. So, dari pembicaraan ini jelas sekali ya, bahwa kita itu dikurangi supaya segera memperhatikan di mana kita dilebihkan. Memang sulit sekali mensyukuri keadaan yang dikurangi karena 2 hal ini penting. 1, masalah adalah kebaikan yang kita tidak sukai. 2, kesulitan adalah cara mendidik kita untuk menjadi lebih mampu, tetapi yang juga rasanya tidak kita sukai. Nah, anak muda yang terlalu memilih yang enak atau tidak enak, tidak mendapatkan yang penting. Anak muda yang terlalu mementingkan enak tidak dapat yang penting. Saya ulangi sekarang. Bangun pagi untuk mandi, sepagi mungkin, enak bagi anak muda? Tidak. Anak muda paling benci dibangunkan, apalagi malamnya El Clasico. Oke, kemudian suruh belajar, mau ulangan. Ulangannya kapan? 3 bulan lagi, suruh belajar sekarang. Suka? Tidak. Oke, nah anak muda yang maunya enak tidak jadi orang penting. Anak muda yang bisa memaksa diri walaupun tidak enak jadi orang penting. Tidak ada orang tidak malas. Yang hebat adalah orang yang tetap merajinkan diri walau malas. Kalau Anda dikurangkan, syukuri, perhatikan di mana Anda dilebihkan. Gitu. Terima kasih Pak Mario, 1,5 jam kita bersama di bulan Ramadan ini, dikurangi sama dengan dilebihkan. Baik, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar, sampai jumpa di acara ini berikutnya. Tentunya kita bersama-sama minggu depan, hanya di Mario Teguh Golden Ways.